Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 5 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita tanggal 5 Juni 2026 berjudul Ujian yang Tiada Taranya. Ayat inti diambil dalam Ibrani 4 ayat 15. Bunyinya demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Setelah baptisannya, anak Allah memasuki padang gurun yang suram. Di sana untuk dicobai oleh iblis. Selama 40 hari, ia tidak makan dan tidak minum apa-apa. Ia menyadari kuasa nafsu makan atas manusia, dan demi manusia berdosa, ia menanggung ujian yang paling ketat yang mungkin pada hal itu. Di sini, kemenangan diraih yang hanya sedikit orang dapat menghargainya. Kuasa yang mengendalikan dari nafsu makan yang rusak dan dosa yang menyedihkan karena memuaskannya hanya dapat dipahami dari lamanya puasa yang ditanggung Juru Selamat kita, agar ia dapat mematahkan kuasanya. Ia datang ke bumi untuk menyatukan kuasa ilahinya dengan upaya manusiawi kita, supaya melalui kekuatan dan kuasa moral yang ia berikan, kita dapat menang atas nama kita sendiri. Oh, betapa luar biasanya kerendahan hati Raja Kemuliaan untuk turun ke dunia ini, menanggung rasa lapar yang menyiksa dan pencobaan-pencobaan yang ganas dari musuh yang licik, supaya ia dapat meraih kemenangan yang tidak terbatas bagi manusia. Inilah kasih yang tiada taranya. Bukan hanya rasa lapar yang menggigit saja yang membuat penderitaan penebus kita begitu sangat tak terkatakan, melainkan rasa bersalah yang dihasilkan dari pemuasan nafsu makan yang telah membawa celaka yang begitu dahsyat ke dalam dunia yang menekan begitu berat pada jiwa ilahinya. Dengan kodrat manusia dan beban dosa-dosanya yang mengerikan menekan dia, penebus kita menahan kuasa setan pada pencobaan besar yang pertama ini yang membahayakan jiwa manusia. Jika manusia dapat mengatasi pencobaan ini, ia dapat menaklukkan setiap hal lainnya. Ketidaksederhanaan terletak pada dasar semua kejahatan moral yang dikenal manusia. Kristus memulai pekerjaan penebusan tepat di mana kehancuran dimulai. Kejatuhan orang tua pertama kita disebabkan oleh pemuasan nafsu makan. Dalam penebusan, penyangkalan nafsu makan adalah pekerjaan pertama Kristus. Betapa mengagumkannya kasih yang telah dinyatakan Kristus dengan datang ke dunia untuk menanggung dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan kita dan menempuh jalan penderitaan supaya ia dapat menunjukkan kepada kita
melalui kehidupannya yang tanpa celah, bagaimana kita harus berjalan dan menang sebagaimana Ia telah menang. Terima kasih, demikianlah bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Judul renungan malam ini adalah ujian yang tiada taranya. Apa perbedaan antara ujian atau test, trial, dan pencobaan atau temptation? Dalam Alkitab, ujian dan pencobaan sering terlihat mirip karena sama-sama melibatkan situasi yang menguji seseorang. Namun, tujuan dan sumbernya berbeda. Ujian adalah keadaan yang diizinkan atau diberikan oleh Allah untuk membentuk karakter, menguatkan iman, dan menghasilkan ketekunan. Sedangkan pencobaan dalam arti godaan bertujuan mendorong seseorang untuk melanggar kehendak Allah. Sumbernya bukan Allah, melainkan iblis atau keinginan dosa manusia. Secara praktis, peristiwa yang sama bisa menjadi ujian dari sudut pandang Allah dan pencobaan dari sudut pandang iblis atau setan. Misalnya, penderitaan atau kesulitan hidup. Allah dapat memakainya untuk menguatkan iman, sementara iblis berusaha memakai situasi yang sama untuk membuat seseorang kehilangan iman atau jatuh ke dalam dosa. Sebagai contoh, di dalam Matius 4 ayat 1-11. Dalam ayat-ayat ini, Yesus Kristus dicobai oleh iblis di padang gurun. Tujuan iblis adalah membuat Yesus tidak menurut kepada Allah. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 164, paragraf 2 berkata, setelah baptisannya, anak Allah memasuki padang gurun yang suram. Di sana untuk dicobai oleh iblis. Selama 40 hari, ia tidak makan dan tidak minum apa-apa. Ia menyadari kuasa nafsu makan atas manusia dan demi manusia berdosa. Ia menanggung ujian yang paling ketat yang mungkin pada hal itu. Di sini, kemenangan diraih yang hanya sedikit orang dapat menghargainya. Kutipan ini menggambarkan satu peristiwa yang sama, tetapi di dalamnya terdapat dua aspek yang berbeda, ujian dan pencobaan. Keduanya sering tampak serupa karena sama-sama melibatkan kesulitan, tetapi tujuan dan sumbernya berbeda. Setelah baptisannya, Yesus dibawa Roh Allah memasuki padang gurun dan berpuasa selama 40 hari. Keadaan lapar, lemah, dan kesepian yang ia alami merupakan ujian. Karena melalui pengalaman itu, kesetiaan dan ketergantungannya kepada Allah dinyatakan dan diteguhkan. Namun, ketika iblis datang menawarkan jalan pintas untuk memuaskan rasa laparnya dengan mengubah batu menjadi roti, disitulah muncul pencobaan. Jadi, ujian adalah keadaan yang menguji dan memurnikan iman, sedangkan pencobaan adalah usaha untuk mendorong seseorang menggunakan keadaan itu sebagai alasan untuk menyimpang dari kehendak Allah dan jatuh ke dalam dosa. Dalam ujian yang tiada taranya ini, Yesus menang. Yesus menang bukan karena ia tidak merasakan beratnya ujian, melainkan karena di tengah ujian yang paling berat, ia menolak pencobaan dan tetap setia kepada Bapanya. Hampir setiap pencobaan atau godaan terhadap nafsu makan, setan menang. Yesus mengerti kelemahan kita manusia. Oleh sebab itulah, dia datang untuk menolong kita. Roh nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 7 Agustus 1879, paragraf 14 berkata, setan telah meraih kemenangan atas manusia dalam hampir setiap pencobaan yang berkaitan dengan nafsu makan. Anak Allah melihat bahwa manusia tidak dapat mengatasi godaan yang kuat ini sendiri
dan ia memiliki kasih yang tak terbatas kepada umat manusia, sehingga ia meninggalkan istana kerajaan sorga dan mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan, agar dengan lengan manusianya yang panjang, ia dapat menjangkau kedalaman penderitaan manusia, sementara dengan lengan ilahinya, ia menggenggam yang tak terbatas. Satu penghiburan terbesar bagi orang percaya adalah bahwa Yesus memahami setiap pencobaan yang kita alami. Ia bukan juru selamat yang jauh dari pengalaman manusia. Alkitab menyatakan bahwa ia dicobai dalam segala hal seperti kita, tetapi tidak berbuat dosa. Kita dapat datang kepadanya dengan iman bahwa ia mengerti dan sanggup menolong. Dalam renungan malam ini menyatakan bahwa kejatuhan manusia pertama kali terjadi melalui pemuasan selera yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu, Kristus memulai pekerjaan penebusan tepat pada titik yang sama. Ia menang atas pencobaan yang dahulu menyebabkan manusia jatuh. Pelajaran penting bagi kita adalah pentingnya pengendalian diri dan penyerahan penuh kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Betapa besar kasih Kristus kepada kita manusia. Masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat berkata, "Oh, betapa luar biasanya kerendahan hati Raja Kemuliaan untuk turun ke dunia ini, menanggung rasa lapar yang menyiksa dan pencobaan-pencobaan yang ganas dari musuh yang licik, supaya ia dapat meraih kemenangan yang tidak terbatas bagi manusia. Inilah kasih yang tiada taranya. Namun, kerendahan hati yang agung ini hanya dipahami secara samar-samar oleh mereka yang menjadi sasarannya." Penderitaan Kristus bukan sekedar penderitaan fisik. Ia merasakan beratnya akibat dosa yang telah menghancurkan dunia. Beban kesalahan manusia menekan jiwanya, namun ia tetap setia dan menurut kepada Bapanya. Karena itulah, kita memiliki juru selamat yang memahami akibat dosa dan menyediakan jalan pemulihan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia adalah imam besar dan pengantara kita kepada Bapa. Di dalam ayat inti renungan malam ini, Ibrani 4 ayat 15 berkata, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Yesus memahami apa itu pencobaan, sebab dia sama dengan kita. Kemanusiaan Yesus sama dengan kita. Banyak orang mengira bahwa Yesus adalah ilahi saat berada di dunia ini. Apakah demikian? Tentu tidak. Roh Nubuat di dalam Selected Messages, buku 3, halaman 197, paragraf 3 berkata, "Tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak seperti kita, bahwa dia tidak seperti kita di dunia ini, bahwa dia adalah ilahi, dan bahwa kita tidak dapat menang sebagaimana dia menang." Tetapi Paulus menulis, "Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani." Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab, oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus telah menempuh jalan penderitaan sebelum kita. Ia menang atas pencobaan, sehingga kita juga dapat memperoleh kemenangan melaluinya. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, mengendalikan diri, menjauhi dosa, dan berjalan setiap hari dalam kuasa-Nya yang adalah Roh-Nya. Roh Yesus Kristus. Sebagaimana Kristus telah menang, kita pun dapat menjadi pemenang. Kiranya pekabaran malam ini
membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa Yesus telah mengalami ujian yang tiada taranya dan setan mencobainya untuk menjatuhkan Dia ke dalam dosa. Namun, Yesus menang oleh karena ketergantungan kepada Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami pun dapat menang dari segala pencobaan. Hidup dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.